Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonika dengan nomor standbook 220-332 akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas MIT pada semester 3 kali ini. Yang akan saya presentasikan kali ini adalah materi berjudul Tax Planning. Apa itu tax planning? Perencanaan pajak pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasar the least and the least rule, yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin untuk menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan pajak. Pada umumnya, perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat dengan secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Dapat dikatakan bahwa tujuan dari perencanaan pajak ini adalah untuk menghemat, meminimalisir beban pajak. Tujuan ini dapat dicapai melalui 3 cara, yaitu menekan penghasilan, menambah biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan, dan memanfaatkan kredit pajak. Penghasilan tersebut dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan atau penghasilan yang diperoleh karena adanya hubungan pekerjaan. Contohnya adalah penghasilan karyawan berupa gaji. Terus yang kedua, penghasilan dari pekerjaan sektor bebas atau tenaga ahli, contohnya penghasilan yang diperoleh oleh seorang pengacara, arsitek, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, penghasilan dari usaha atau penghasilan yang diperoleh melalui sarana perusahaan, contohnya laba perusahaan. Yang keempat, penghasilan dari modal, contohnya seperti dividen, bunga, dan sewa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, penghasilan lain-lain. Contohnya, keuntungan karena selisih kurs, hadiah, dan lain-lain. Adapun tarif pajak yang berlaku sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak, penghasilan sampai dengan 50 juta, itu kena pajak tarif 5%. Kemudian penghasilan di atas 5 juta sampai dengan 250 juta, itu kena tarif pajak 15%. Kemudian di atas 250 sampai 500 juta, itu tarif pajaknya 25%, dan di atas 500 juta, itu 30%. Kemudian wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% dan akan menjadi 25% pada tahun 2010. Wajib pajak badan besarnya penghasilan dihitung dari penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan dengan tarif PPh badan yang berlaku. Semakin besar PKP-nya, maka semakin besar pajak yang harus dibayar karena tarif sudah ditentukan oleh negara. Maka wajib pajak hanya bisa berupaya meminimalkan PKP. PKP itu sendiri dalam wajib pajak badan biasanya identik dengan perolehan laba perusahaan, yang mana untuk menghitung laba secara sederhana adalah sebagai berikut. Pendapatan dikurang biaya itu adalah laba atau rugi. Kemudian, pada saat pendapatan lebih tinggi daripada biaya, maka perusahaan mengalami laba. Sebaliknya, jika pada perusahaan ada biaya yang lebih tinggi dari pendapatan, maka perusahaan tersebut mengalami rugi. Kemudian manfaat perencanaan. Adapun manfaat perencanaan yang dapat diperoleh ada dari adanya perencanaan pajak, yaitu yang pertama, penghematan kas keluar. Perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak merupakan bagian bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, mengatur aliran kas atau cash flow. Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Contohnya
contoh ilustrasi tax planning itu pembagian perusahaan ke skala yang lebih kecil atau berdasarkan divisi atau jenis pekerjaan agar memperoleh peredaran bruto yang lebih kecil. Hal ini bisa dilakukan untuk memperoleh penghematan pajak sampai dengan 50% dari pajak terutang yang seharusnya. Hal ini dimungkinkan pada dalam Undang-Undang PPH sepanjang perusahaan memenuhi ketentuan. Contohnya, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 juta. 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif seharusnya yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4 miliar 800 juta rupiah. Penghitungan PPH terutang atas penghasilan ini dapat dibedakan menjadi dua. Contoh lagi, peredaran bruto PT ABCD dalam tahun pajak 2009 sebesar 4.500 juta dengan penghasilan kena pajak sebesar 500 juta. Penghitungan pajak yang terutang yaitu seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto tidak melebihi 4 miliar 800 juta. Pajak penghasilan yang terutang adalah 50% dikali 28% dikali 500 juta, hasilnya adalah 70 juta. Kemudian contoh kedua, peredaran bruto PT XYZ dalam tahun 2009 sebesar 30 miliar dengan PKP sebesar 3 juta rupiah. Penghitungan pajak penghasilan yang terutang adalah jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas 4 miliar 800 juta dibagi 30 miliar kemudian dikali dengan 3 miliar sama dengan 480 juta. Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas sama dengan 3 miliar dikurang 480 juta sama dengan 2 miliar 520 juta rupiah. Pajak penghasilan terutang 50% dikali 28% dikali dengan 480 juta tambah 28% kali 2 miliar 520 juta sama dengan 67.200 tambah 705 juta 600 ribu rupiah sama dengan 772.800 ribu rupiah. Jadi dengan melakukan pembagian usaha ke skala yang lebih kecil berdasarkan divisi atau jenis pekerjaan diharapkan mampu memberikan penghematan pajak yang kita inginkan. Pemilihan bentuk usaha badan yang sesuai untuk memperoleh penghematan pajak. Contohnya adalah memilih bentuk usaha perseroan terbuka dan modalnya terdiri atas saham yang diperdagangkan di bursa efek minimal 40% sehingga memperoleh fasilitas pengurangan pajak sebanyak 5%. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang PPH terutama pasal 17 yang mengatur tentang tarif PPH yaitu bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40%. Dari jumlah keseluruhan saham yang disetor perdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya, wajib pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 5% dan lebih rendah daripada tarif yang seharusnya. Contoh, jumlah PKP dalam tahun 2009 adalah 1 miliar rupiah. Maka pajak penghasilan yang terutang sama dengan 28% kali 1 miliar sama dengan 280 juta. Akan tetapi, bila wajib pajak berbentuk perseroan terbuka, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang PPH, maka besarnya PPH yang terutang sama dengan 28% kurang 5% sekali 1 miliar, sama dengan 230 juta. Sehingga dengan pemilihan bentuk usaha yang sesuai dapat menghemat pajak hingga 5%, yang mana dalam kasus ini bisa menghemat 5 hingga 50 juta. Sekian pemaparan saya tentang tax planning, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tolong teman-teman bantu like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.